sudah punya pengalaman lah, sudah ada job experience di NGO. Saya jadi nggak tertarik nih jadi. Ini bahaya ini. Bahaya ini. Pertanyaannya apakah itu tiba-tiba atau by design ya? Kalau saya jawab, dari hidup di Aceh, kemudian bisa bergabung dengan jaringan terorisme internasional ISIS di Turki dan Syria, kemudian hari ini kembali ke masyarakat setelah sekolah di asrama. Di mana asramanya? Di mana? Banten, Lapas Cilegon, Banten. Berapa tahun? Di situ 3,5 tahun semuanya. Nah, saya awali dengan yang pertama, bagaimana sebenarnya kisah hidup atau kapan dan di mana Bang Aulia itu lahir, memiliki keluarga, orang tua di mana, bisa diceritakan? Ya, siap. Saya nama Muhammad Aulia. SPDI yang lupa. SPDI. Cepet kali itu. Iya, iya. Kemudian saya lahir pada tanggal 31 Desember 1983. Itu tepatnya di Gampong Bak Cirih, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar. Saya lahir di keluarga yang biasa saja. Dari ibu yang bernama Susmiati, kemudian bapak bernama Nurdin Abdullah. Kita 3 bersaudara, 3-tiganya laki-laki. Kemudian sekolah ya, pendidikan. Saya sekolah pertama di Min Bukit Baru, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar. Kemudian yang kedua di MTSN 1 Montasik, Kabupaten Aceh Besar. Tingkat SMA-nya di MAN 1 Montasik, Kabupaten Aceh Besar. Semuanya di Aceh Besar ya? Semuanya di Aceh Besar. Kemudian lanjut ke perguruan tinggi, IAIN Araniri dulu, sekarang menjadi UIN Araniri ya. Itu tahun 2002. Saya di Fakultas Tarbiyah, jurusan TKI. Ya, bukan tenaga kerja. Tadris ke pendidikan Islam. Iya, tadris ke pendidikan Islam. Tadris itu tarbiyah. Tarbiyah. Ya, tadris ke pendidikan Islam. Itu selesainya 2010 ya, 2002 2010. Nah, tapi nanti ada cerita itu. Iya. Nanti di video lain boleh. Di video lain. Kemudian itu ya pendidikan. Kalau organisasi? Kalau organisasi organisasi apa saja pernah terlibat? Dari waktu MTSN ya, saya mulai mengenal organisasi, yaitu organisasi intrasekolah OSIS waktu itu. Saya waktu itu pernah menjadi ketua OSIS di MTSN 1 Montasik. Oh, dahsyat. Ya. Kemudian waktu MAN dapat lagi ketua OSIS lagi. Di MAN 1 Montasik ya, karena MAN sama MSN ini dekat. Nah, jadi dia udah famous nih ketua OSIS, jadi diangkat lagi jadi ketua OSIS. Kemudian setelah selesai sekolah ya, MAN, saya kuliah. Kita tergabung ke dalam organisasi paguyuban ya, kecamatan. Impelmon namanya, Ikatan Pemuda Pelajar Montasik. Nah, berarti itu organisasi kedua setelah OSIS. Nah, waktu itu saya cuman sebagai pengurus harian di Impelmon. Kemudian ketika di perguruan tinggi saya juga bergabung di HMJ ya, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Waktu itu saya komting ya, komisaris letting 2002. Oh iya. Kemudian naik sedikit dari organisasi paguyuban Kecamatan Impelmon tadi menjadi ketua Himap Komisariat Montasik. Himap apa? Himpunan Mahasiswa Aceh Besar. Nah, tapi saya ketua komisariatnya di Kecamatan Montasik. Kemudian setelah di Himap
saya juga tergabung di IPAR ya, Ikatan Pemuda Aceh Besar. Itu juga sebagai pengurus harian. Flashback dikit, waktu SMP kita pernah mengikuti basic training di PI. Itu PPI luar negeri. Nah, PII berarti. Ya, pernah berapa juga tahun terlibat? Pernah ikut training? Training sampai advance training. Oh, ya. Di mana ikut trainingnya? Di waktu itu di Montasik. Itu setiap bulan puasa ada basic training sampai dengan advance training itu. Nah, itu di PII. Itu mungkin pengalaman organisasi ya. Nah, kemudian kalau kita beranjak ke pekerjaannya, karir ya. Ini kayak karir agak unik sedikit nih. Sedap. Jadi saya masuk. Itu mulai karir setelah kuliah atau sebelum selesai kuliah? Pertengahan kuliah, belum selesai kuliah. 2022 kan, 2004 tsunami di Aceh. Tsunami di Aceh. Berarti 2005 mulai berkarir. Iya. Di mana? Nah, ini perlu cerita sedikit. Oke. Jadi ketika saya masuk kuliah 2002, berarti sempat kuliah 4 semester ya. 2002, 2003, 2004. Nah, Desember 2004 terjadilah peristiwa besar di Aceh, yakni tsunami. Saya juga kena sedikit akses dari tsunami itu. Nah, setelah tsunami, berdatanganlah lembaga-lembaga internasional ya, NGO ya, ke Aceh. Waktu itu karena memang kampus kita waktu itu roboh juga kena tsunami, jadi kita nggak kuliah. Waktu itu kita gunakan kesempatan itu untuk bergabung dengan NGO, bekerja. Saya lamarlah di NGO itu di Save the Children, Save the Children US ya, NGO-nya Amerika. Saya bekerja di situ di bidang apa? Education, sesuai dengan background pendidikan. Dapat posisi waktu itu education officer. Itu selama 2005, 2006, 2007, 2,5 tahun. 2 tahun setengah. Apa saja job desk yang dikerjakan di sana? Job desk kita punya program waktu itu. Program fisiknya lebih kepada distribusi logistik sekolah dan pembangunan school kit dan pembangunan gedung sekolah. Kalau non fisik itu ada program psikososial. Kita dulu namanya kalau saya nggak lupa, PSSA, Psychosocial Structure Activity. Masih ingat ya? Masih ingat. Sudah lama sekali. Itu selama 2,5 tahun. Setelah itu sebenarnya bukan resign, bukan ya, karena saya sudah kepepet ini waktu kuliah, sudah banyak sekali tinggal. Kalau enggak DO. Makanya kembali ke kampus. Nah, saya mengundurkan diri waktu itu, kembali ke kampus. Lanjut kuliah lagi ya, berarti 2007 saya kembali ke kampus sampai 2010. 2005, 2006, 2007, 2008 saya kembali ke kampus. 2010 selesai wisuda. Alhamdulillah. Berarti bukan 8 tahun ya. Tapi bukan 8 tahun. Berarti non-aktif tuh waktu kerja ya. Karena kita waktu itu kenapa ada dispensasi non-aktif yang begitu lama, itu tsunami itu tadi. Setelah dari selesai kuliah 2010 dapat ijazah sarjana pendidikan Islam, guru. Kan legalitasnya kan guru nih, jadi guru karena tarbiyah kan, pendidikan. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Apakah mau lamar jadi guru atau malah gimana? Ya mungkin waktu itu karena basic saya di NGO sudah punya pengalaman lah, sudah ada job experience di NGO. Saya jadi nggak tertarik nih jadi guru. Ini bahaya ini. Dan
selama di NGO kita sering berinteraksi dengan masyarakat, seperti mensosialisasikan program-program pendidikan yang ada di apa namanya NGO waktu itu. Jadi saya jadi terbiasa apa namanya seperti kampanye ya, campaign masalah education. Waduh, ini bakat saya jadi terbentuk di situ, Pak Mukhlis. Terbentuk di situ. Saya pikir ini kalau jadi guru, ini bakat ini nggak tersalurkan. Bisa bahaya bagi anak didik. Akhirnya saya milih jalur bergabung dengan partai politik yang menurut saya ini bisa apa namanya menyalurkan menampung aspirasi. Iya, menyalurkan ekspresi ya. Jadi waktu itu saya bergabung dengan salah satu partai politik Lokal atau nasional? nasional Di provinsi atau kabupaten kota? di kecamatan dan kabupaten kota. Oke. Awalnya ya. Iya, iya. Nah, terakhir saya sampai jadi ke pengurus provinsi. Oke. Iya, iya. Saya juga pernah menjadi apa namanya caleg. Ya. Sudah ini gawat nih, deportan yang pernah menjadi caleg. Ya, itu judulnya. Dan itu enggak sekali, tahun 2009 sekali. Tapi gagal. Gagal. Kalau nggak gagal nggak jadi begini ya. Gagal. Oke. Nah waktu itu saya umur masih muda sekali waktu awal itu, kalau nggak salah 21 atau 22 tahun. Sudah menjadi caleg. Ya. Nomor urut berapa? Dapat nomor urut 2 langsung. Suaranya banyak nggak? Suaranya beda tipis sampai kita ada deal-dealan dengan yang terpilih dan saya gitu. Nah, ada komunikasi apa namanya perjanjian politik lah. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua Tahun berapa? tahun 2014. Oke. Itu saya sebenarnya menang ya secara suara, tapi nggak dapat kursi. Oh, kenapa itu? Partainya yang nggak cukup kuota. Nggak mendukung. Itu terakhir tahun 2014 ya. Di samping itu kita juga sering menjadi rekanan pemerintah dalam pembangunan baik itu fisik maupun non fisik. Itu job saya setelah NGO itu tadi. Nah, tahun 2012 saya menikah. Oke. Nah, Dengan orang mana? Dengan orang Montasik juga. Sudah, ini cinta sekampung atau cinta antar kampung? Cinta sekecamatan. Sekecamatan. Oke, ya. Saya menikah. Lulusan UIN juga atau lulusan mana? Enggak, beliau ini lulusan Pondok Pesantren Tomboro, Jawa Timur. Oke. Jumpa di mana? Di Montasik. Di Montasik. Di Montasik. Orang Montasik cuman ngaji di sana. Alhamdulillah beliau al-hafidhah 30 juz ya. Jadi itu tahun 2012 ya. 2000 saya lama itu nggak punya anak ya. 2014 baru punya anak. Awal baru punya anak. Dan sedikit kode aja. Iya. 2015 terbang ke sana. Terbang ke sana. Itu anak saya itu baru umur setahun. Dibawa ke Turki dan Suriah? Belum. Saya dulu yang berangkat. Okay. Itu nanti. Itu nanti ceritanya. Tunggu aja. Jadi itu Pak Mukhlis mungkin sekilas tentang kilas balik kehidupan keluarga, kemudian apa namanya pendidikan, organisasi dan karir. Sekilas seperti itu. Boleh digali lagi nggak? Tapi pendidikan agama dapatnya di mana? Apakah di keluarga, apakah di daya, di pesantren, atau di IAIN dulunya, atau di mana? Di awal pondasi pendidikan agama? Pondisi pendidikan agama awal itu dari keluarga ya, dari keluarga. Nenek dari ibu saya salah seorang yang ahli dalam agama. Ini perempuan, ini nenek perempuan. Iya. Nah, saya belajar sama beliau seperti ngaji, kemudian apa namanya ilmu fikih dan sebagainya. Kemudian kelas 6 SD ya, min waktu itu saya bergabung dengan pesantren namanya Bustanul Ulum. Itu di Cotguh, Kecamatan Montasik.
Di Masjid Cokgo. Di Masjid Cokgo. Nah, di Masjid Cokgo. Berapa tahun? Itu selama 4 tahun. Oke. Nah, kalau paginya kita sekolah, pulang sekolah itu langsung ke pesantren. Pulang sekolah zuhur sampai malam. Zuhur sampai malam. Belajarnya apa saja? Iya. Ini penting nih untuk inspirasi aja. Saya masih ingat sekali itu belajarnya yang pertama tahfidzul Quran. Waktu itu saya sampai dapat 10 juz hafalan. Walaupun sekarang sedikit-sedikit tinggal, lupa banyak. Apa namanya? Di situ selama 4 tahun ya. Dari saya kelas 6 SD sampai dengan selesai SMP, lanjutin kuliah. 4 tahun lah. Jadi saya berhenti di pesantren itu pas saya kuliah. Nah, itu dasar ilmu agama. Kemudian yang diajarkan di pesantren ya kurikulum biasa. Tahfidzul Quran, kemudian ilmu fikih, tahsin, ya, tajwid. Akidah dan sebagainya lah. Seperti pesantren layaknya pesantren biasa. Artinya enggak apa namanya enggak radikal di situ. Kita belum masuk ke situ. Terus. Selanjutnya dapat ilmu agama lebih detail lagi itu di kampus. Ya, karena kita jurusan tarbiyah. Sebelum masuk ke apa namanya MKK ya, mata kuliah khusus ya. Ada MKU itu kan diajarkan juga filsafat, pemikiran pendidikan Islam dan sebagainya. Nah, di situ detailnya saya mulai berpikir tentang agama itu sebenarnya yang memicu Uin Araniri itu. Oh gitu ya. Iya. Yang memicu proses berpikir tentang akidah, syariah itu di kampus dan jihad ya. Itu di kampus. Pernah baca buku-buku jihad sebelumnya? Enggak. Saya kalau di kampus waktu itu lebih kepada fikih jihad ya. Bukan Yusuf Qaradawi. Fikih jihad itu banyak. Ada Yusuf Qaradawi. Juga ada tafsir fi Dhilalil Quran itu di pustaka kita kan masih ingat. Said Qutub. Dari situ dapat pengetahuan. Tapi belum apa namanya? Belum ada interest, belum ada interest. Motivasi. Ya, belum ada motivasi. Nah, ketika memang ada yang memancing kan, apa ilmu sudah ada, jadi tinggal operasi saja. Begitu Pak Muklis. Jadi ini saya masuk sedikit ya. Oke. Tapi sedikit aja. Sedikit aja. Gak ada masalah. Apa yang mendasari Bang Aulia punya pengetahuan agama yang moderat, ya kan? UIN kan moderat dan moderat. daya kita kan daya moderat. Iya. Punya keluarga yang moderat, ya. Situasi masyarakat kita juga moderat. Ya. Kemudian Pak Aulia juga terlibat dalam organisasi yang ya bukan hanya moderat lagi, itu udah luar biasa, sekuler malah ya. Karena organisasi internasional kan, Save the Children. Kemudian pernah di partai politik. Nah, apa yang kemudian dengan pengalaman yang Bang Aulia ceritakan tadi, kenapa kok tiba-tiba? Apakah itu tiba-tiba atau memang by design dari kehidupan Bang Aulia yang kemudian terlibat dalam jaringan terorisme ISIS? Iya. Pertanyaannya apakah itu tiba-tiba atau by design ya? Kalau saya jawab campur aduk ya. Kombinasi antara tiba-tiba dan by design. Tiba-tiba sedikit, by design sedikit. By design sedikit. Jadi kalau bicara pengetahuan tentang agama mungkin itu by design ya, sudah ada kaitan dengan tiba-tiba ketika apa namanya isu-isu tentang kemanusiaan berkembang terutama di Timur Tengah. Dalam hal ini seperti isu kemanusiaan di Palestina, kemudian Suriah, Irak, Afghanistan, Burma, Rohingya. Itu motivasi itu makin kuat. Yang tadinya belum ada interest ya, belum ada motivasi, ini menjadi ada motivasi.
kan dalam pemahaman saya waktu itu, ini genocide ini pembantaian ini. Ya. Kita selaku pemuda Islam ya, pemuda Muslim ini harus melakukan sesuatu. Paling depan ya, barisan paling depan dan paling hebat menurut saya, lakukan sesuatu itu harus esensial, harus jelas. Saya lihat di sini misalnya untuk respon kita terhadap isu Palestina, isu Suriah, itu kita kumpulin dana ya, kumpulin bantuan, makanan, pakaian, kirim ke sana. Nah, menurut saya itu nggak esensial waktu itu. Sudah. Itu bantuan yang nggak esensial. Dan saya mengambil kesimpulan waktu itu, orang Suriah, orang Palestina, orang Irak nggak butuh Indomie, nggak butuh pakaian, nggak butuh uang mereka. Yang mereka butuhkan hari ini adalah pembelaan. Nah, itu dalam pandangan saya waktu itu. Ini mulai radikal nih. Masuk itu. Masuk itu. Karena saya balik rasa waktu itu. Seandainya kita bernasib seperti mereka, mungkin pikiran kita juga seperti itu. Jika ada satu saudara kita yang berjanggut besar, hidung mancung, kulit putih datang ke sini angkat senjata membela kita, itu lebih kita terima daripada sekedar bawa Indomie. Mulai ceritanya tuh. Jadi itu awal ya. Itu awal. Dan itu berbasis pada media digital. Media digital. Informasi itu kan dapat lewat internet, lewat saluran. Kalau stakeholder itu banyak sekali. Bisa media sosial, kemudian bisa via diskusi kita dari berdasarkan informasi-informasi yang kita dapatkan di media sosial dan ilmu dasar. Memang di mana benang merahnya, letak kesalahannya ketika isu-isu ini tidak kita tanggapi secara rasional, tapi kita tanggapi secara emosional. Itu poin ya. Itu poinnya. Poin awal keterlibatan Bang Aulia dengan kelompok-kelompok itu ya. Jadi tidak merespon suasana yang ada itu dengan emosional. Dengan emosional. Bukan dengan marah ya. Bukan dengan rasional. Rasional. Oke, itu dua kata kunci menarik dan itu akan kita bahas di video berikutnya. Siap. Terima kasih rekan Sago. Ini saya cut dulu karena kita akan berbincang lagi pada video berikutnya tentang awal keterlibatan Bang Aulia dengan jaringan ISIS di Turki dan Syria. Dan ini produksi video ini bertujuan untuk pencegahan radikalisme, terorisme, bahwa radikalisme dan terorisme itu bisa terpapar siapa saja. Benar Bang. Termasuk salah satunya contoh ini adalah Bang Aulia, sarjana, punya pengetahuan agama yang mumpuni, dari keluarga yang moderat, tapi bisa terpapar dan terlibat dalam gerakan terorisme internasional lagi. Masya Allah. Terima kasih Bang Aulia. Sama-sama, kita jumpa pada video berikutnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.